Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebelum kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tolong pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Peladuk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita membaca pada bagian ini, kita melihat beberapa contoh binatang ya yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, menarik memang kalau kita belajar dari beberapa binatang yang barusan tadi kita baca. Setidaknya ada 4 binatang yang dikatakan ini binatang yang terkecil begitu ya, tetapi mereka itu sangat cekatan. Misalnya semut ya, semut kita tahu di rumah kita ada, di mana-mana dia itu ada. Dikatakan semut itu bangsa yang tidak kuat. Ya betul ya. Kita pencet gitu saja mati dia ya, selesai begitu ya. Kita siram, kita apa, selesai ya saudara. Tetapi mereka itu menarik. Dikatakan menyediakan makanannya di musim panas ya. Makanya di beberapa ayat juga dituliskan belajarlah dari semut ya, yang rajin ya, yang mengumpulkan makanannya. Jadi ada waktu-waktu tertentu semut ini memang mengumpulkan makanan Bapak Ibu Saudara. Nah nanti di musim tertentu dia nggak bisa bekerja, dia tidak bisa, dia sudah tinggal menikmatinya. Nah mestinya manusia juga demikian ya. Selagi kita masih bisa bekerja hari ini, mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ada satu waktu di mana nanti kita udah nggak bisa lagi saudara. Apakah itu musim, apakah itu kondisi kesehatan, apakah itu situasi dan kondisi yang terjadi ya. Misalnya kayak kemarin ya, pandemi COVID misalnya. Wah, semua orang bergumul saudara ya dengan kondisi situasi itu. Mau kerja nggak bisa, mau apa-apa nggak bisa, begitu ya. Tapi ya bersyukur ya, pemeliharaan Tuhan luar biasa, sehingga di tengah situasi kondisi itu pun Tuhan tetap pelihara. Nah ini tentunya mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhanlah yang sebenarnya memelihara kehidupan kita. Ya, tapi satu sisi ada tanggung jawab kita, ya. Gunakan seperlunya, ya, belanjakan seperlunya. Dengan pendapatan yang ada kita bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, dari semut saja kita bisa belajar ya. Walaupun kecil, dia bisa memiliki pemikiran, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, bagaimana dengan kita manusia? Apakah kita juga mempersiapkan segala sesuatunya di dalam hidup ini? Ya, termasuk masa depan kehidupan kita di dalam iman. Yakinkah Bapak Ibu Saudara akan keselamatan yang hari ini Bapak Ibu terima? Atau kita tidak mempedulikan itu? Jika kita tidak mempedulikan, mari kita belajar hari ini untuk mempedulikannya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menikmati hari-hari nanti kita bersama dengan Sang Pencipta kita. Selagi masih ada waktu, karena kesempatan pertobatan itu terjadi selagi kita masih hidup. Kalau sudah mati nggak ada gunanya ya, dan sudah memang tidak bisa menerima Injil. Jadi selagi masih hidup inilah kesempatan kita untuk mendengarkan
Injil. Nah, ini dari binatang semut. Nah, yang kedua yaitu peladuk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ya, secara pengamatan dia binatang yang lemah, kecil begitu ya. Tetapi mereka itu bikin rumahnya katakan di sini ya, rumahnya di bukit batu, Saudara. Di bukit batu itu kan penuh perjuangan ya untuk ke sana ya. Kemudian juga bukit itu kan pasti keras, apalagi ditambah bukit batu gitu ya. Tapi mereka bisa di sana, Saudara. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa selemah apapun kita, setidak bisa apapun kita, ya Tuhan tuh selalu kok memperlengkapi dengan berbagai hal di dalam hidup kita. Apakah cara pikir kita, cara kerja kita, cara kita mengerjakannya, Tuhan perlengkapi dengan luar biasa loh, Saudara. Jadi jangan mudah menyerah, ya. Jangan mudah berputus asa. Ketika mungkin engkau sedang mengalami kesulitan, mungkin sedang mengalami masa-masa sulit hari ini, percayalah ya bahwa Tuhan itu senantiasa beserta dengan kita, memampukan dan memperlengkapi setiap kita melewatinya. Saya nggak tahu permasalahan apa yang Bapak Ibu Saudara hari ini alami, tetapi apapun itu, percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kehidupan keluarga ya. Apapun yang hari ini saudara kerjakan, percayalah bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh tetap setia, ya, taat kepada Tuhan. Nah, binatang yang ketiga adalah belalang. Belalang dikatakan tidak punya raja, namun semuanya bisa berbaris dengan teratur. Ya, betul Bapak Ibu Saudara. Di kampung saya itu dulu ada pasukan belalang ya. Pernah terjadi wabah belalang di mana makanan-makanan di ladang itu bisa dimakan habis sama belalang. Ya itu, nggak ada raja ya, tapi mereka bisa bekerja dengan baik. Mereka bisa tertib. Terbang itu ya. Wah, itu kalau Bapak Ibu Saudara dulu pernah lihat di kampung-kampung ya bagaimana pasukan belalang seperti tulah belalang itu ya. Itu ngeri Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang kita bisa pelajari apa? Nggak ada rajanya loh. Nggak tahu pemimpinnya bagaimana. Tapi mereka itu bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, dalam bekerja, dalam berkarya. Ada kebersamaan yang mereka bangun. Nah, mestinya kita manusia juga bisa belajar ya. Untuk bisa bekerja sama. Mungkin kita beda pendapat. Mungkin kita beda prinsip. Tapi kalau yang kita kerjakan ya, ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mestinya kita bisa sama-sama mengerjakan lah. Mungkin bidang pelayanan kita berbeda. Mungkin bidang pekerjaan kita berbeda. Itu bukan menjadi sebuah penghalang untuk kita tidak bisa melayani Tuhan mestinya. Justru perbedaan itu Tuhan pakai untuk kita saling melengkapi, saling menerima, saling memahami. Dan kita bisa saling mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa satu ya, belajar memimpin diri kita sendiri. Yang kedua, belajar untuk dipimpin. Yang ketiga, belajar mau memimpin. Itu penting. Ketika hal-hal ini ada di dalam diri kita, tanggung jawab ini nyata di dalam kehidupan kita, mestinya kita bisa loh ya, tanpa harus diawasi, tanpa harus dikomando, tanpa harus didorong-dorong. Mestinya kesadaran itu harus ada ya. Belajar dari belalang ya, mereka bisa kok mengerjakannya dengan tertib, dengan baik dan rapi begitu ya. Meskinya kita masih jauh lebih dari itu. Ya, karena Tuhan tentunya memperlengkapi banyak hal di dalam kehidupan kita sehingga mestinya kita bisa ngejalani semuanya dengan jauh lebih baik ya. Dari belalang kita belajar tentang bagaimana berbaris dengan teratur, artinya hidup kita lebih teratur, lebih tertata. Kita bisa melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Ya, sehingga kita berbeda sebagai anak-anak Tuhan ya, tertib, mau antri ya. Kadang saya lihat tuh ada orang-orang yang nggak suka antri ya, main terobos ya, main serobot ya. Dari situlah kita belajar. Makanya di Jepang ya, itu diajarkan tentang bagaimana mengantri. Itu penting, satu pelajaran yang penting. Nah, Indonesia kadang susah ya untuk antri ya. Kalau bisa lebih cepat ya, apalagi kalau ada orang dalam begitu ya. Wah, itu jauh lebih cepat lagi ya, merusak antriannya. Kadang segala fasilitas yang kita punya itu mengerikan ya. Ya memang privilege khusus sih. Tapi ya jangan itu menjadi mentang-mentang kita bisa ya mengorbankan orang yang lain. Kan kasihan. Nah, yang terakhir kita belajar dari cicak. Cicak itu dapat ditangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Betul, cicak itu ada di mana-mana saudara ya. Mulai dari rumah biasa ya, sampai di
istana raja. Nah, simbol cicak ini memang kalau orang Batak sering pakai ya. Di Gurgar Batak itu cicak itu disimbolkan ada gitu ya, digambarkan. Nah, memang mau menggambarkan bahwa kita itu bisa di mana-mana saja. Ya, mudah beradaptasi, mudah berelasi, mestinya dalam kehidupan kita begitu ya. Ya, tidak menjadi orang yang eksklusif, tidak mau bergaul, tidak mau bersama dengan orang lain. Tidak demikian ya. Mestinya kita mau belajar, ya memang kita nggak bisa paksakan antara orang introvert ya, harus seperti ekstrovert. Tapi kalau saya melihatnya lebih kepada bagaimana sih kita bisa hadir di dalam kehidupan yang ada di sekitar kita. Ya, kita bisa hadir, kita bisa diterima dan bisa menerima akan keberadaan orang lain. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Jangan menjadi orang, wah aku nggak bisa kok kayak gitu-gitu, enggak. Ya. Mari kita belajar membuka diri kita. Itulah perjuangan kita. Di tengah keterbatasan kita belajar bergaul, kita belajar bertemu dengan orang, kita belajar menerima orang lain dari berbagai sisi, ya, dari berbagai sudut, sehingga apa yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini penting sekali. Supaya apa? Kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita belajar ya dari semut, dari peladuk, dari belalang, dari cicak. Semuanya tuh unik. Ya, semuanya Tuhan perlengkapi. Dan saya percaya Tuhan waktu menciptakan kita, Dia juga punya tujuan. Apa tujuannya? Setiap kita pasti mengetahui. Nah, semoga setiap kita menemukan kenapa Tuhan menciptakan saya dengan seperti ini. Apa tujuannya? Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyatakan kasih dan kemurahannya sehingga setiap kita boleh mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan memiliki desain khusus buat kita. Ya, Tuhan ciptakan kita tertentu dengan tujuan tertentu dan mari kita melakukannya. Biarlah kita hidup sesuai dengan desain Tuhan, desire yang Tuhan percayakan sehingga destiny yang akan kita capai pun boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kehidupan kita. Mari kita belajar apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita sehingga kita boleh melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan bagi namanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya, biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa, berkati setiap kami dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan biarlah apa yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.